Beredar sebuah berita tentang seorang pastor di Afrika Timur yang meninggal dunia pada saat ingin berpuasa 40 hari meniru Yesus Kristus. Berita ini hanya memberitahu kita tentang si pastor yang hendak meniru Yesus Kristus dalam berpuasa selama 40 hari. Namun pada hari yang ke-25 dia dilarikan ke rumah sakit dan menurut dokter bahwa organ pencernaannya rusak akibat terkena anemia akut. Berita ini tidak memberitahu kita tentang mengapa dia melakukan hal itu. Apa motivasinya? Apakah dia memiliki suatu pergumulan khusus atau ingin membangun suatu relasi yang intim dengan Tuhan? Ataukah memang benar bahwa dia hanya ingin meniru puasa Yesus Kristus selama 40 hari? Kita tidak tahu pasti apa motivasi sebenarnya dan untuk apa dia melakukan puasa itu. Sebab jika kita membaca puasa-puasa yang dilakukan dalam perjanjian lama maupun Yesus Kristus, bisa kita simpulkan bahwa biasanya puasa itu dilakukan untuk suatu pergumulan tertentu. Misal untuk menyucikan hati seseorang. Kita baca dalam Mazmur 69 ayat yang ke-11. Atau untuk merendahkan hati. Mazmur 35 ayat yang ke-13. Atau bisa juga menghadapi penderitaan atau kesusahan atau bahaya. Misalnya kita baca dalam Ester 4 ayat 16. Dan masih banyak lagi alasan orang berpuasa. Namun yang paling utama adalah motivasi puasa itu harus berfokus pada Allah. Seperti misalnya kita baca dalam Zakaria 7 ayat 5. Katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam demikian ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh. Selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Jadi Allah bertanya kepada bangsa Israel, kepada para imam, apakah puasa mereka itu betul sungguh-sungguh difokuskan kepada Allah itu sendiri? Atau misalnya kita baca di dalam Matius 6 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-18. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi puasa itu bukan untuk menunjukkan seberapa kuat kita menahan lapar, menahan segala sesuatu, tetapi bagaimana kita memfokuskan itu kepada Allah. Dan untuk kasus seorang pastor yang meninggal karena puasa ini menjadi misteri bagi dirinya sendiri, sehingga kita juga tidak dapat mempertanyakan mengapa Tuhan tidak menolong dia dalam melakukan puasa 40 hari seperti Yesus. Namun yang ingin saya soroti di sini adalah kefanatikannya terhadap Yesus Kristus. Dan ini bisa saja terjadi kepada orang Kristen manapun. Yang saya maksudkan adalah kefanatikan orang Kristen kepada teladan sang tuannya, yaitu Yesus Kristus. Memiliki dampak yang sangatlah berbeda dalam kefanatikan ini dari keyakinan orang lain. Orang Kristen ketika fanatik terhadap tokoh atau pengajaran Yesus Kristus, mereka tidak membahayakan orang lain, melainkan mereka membahayakan diri mereka sendiri. Misalnya seperti berita tentang seorang pastor yang mati karena ingin berpuasa seperti Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, mengapa kefanatikan seseorang terhadap ajaran Yesus tidak membahayakan orang lain? Jawabannya adalah karena memang ajaran Kristus adalah ukuran paling tinggi dalam tingkat moralitas manusia. Ajaran Kristus tidak menginginkan kematian orang lain atau membahayakan kehidupan orang lain, melainkan memandang kehidupan orang lain sebagai kehidupan yang berharga, sebagaimana Kristus mati untuk kehidupan kita semua. Dan itu menunjukkan suatu penghargaan bagi kehidupan kita dari Yesus Kristus kepada kita sebagai manusia berdosa. Itu sebabnya orang Kristen menganggap kehidupan orang lain pun sangat berharga daripada harus dimatikan hanya karena berbeda keyakinan. Nah, walaupun ada banyak hal yang disalahpahami oleh orang-orang Kristen tentang ajaran Kristus, namun sejauh mata memandang, kesalahpahaman orang Kristen terhadap ajaran Kristus tidak membuat orang Kristen menjadi barbar untuk menghilangkan nyawa orang lain, melainkan lebih kepada membahayakan diri sendiri. Berbeda dengan keyakinan yang katanya banyak disalahpahami atau disalahartikan sehingga memakan banyak korban. Misal, peristiwa di Prancis, di gereja Surabaya, peristiwa pembakocan
Romo di Yogyakarta, dan masih banyak lagi. Bahkan sampai melakukan persekusi terhadap orang yang dianggap berbeda keyakinan. Nah, katanya sih keyakinan ini membawa damai. Walaupun dalam prakteknya kita sulit untuk menemukan damai seperti apa yang dimaksudkan oleh mereka yang membawa ajaran damai ini. Itu menjadi pertanyaan yang sangat besar bagi kita semua. Dan masihkah kita berlindung di bawah slogan damai yang di dalamnya terdapat banyak kefatalan yang menghilangkan nyawa orang dan disembunyikan dengan ungkapan mereka salah menafsirkan. Jika salah menafsirkan saja bisa menghilangkan nyawa orang lain atau bisa merugikan orang lain, bagaimana jika itu benar dalam menafsirkannya, menafsirkan ajaran itu? Nah, ini tentu saja berbeda dengan ajaran Kristus yang walaupun kadang disalahpahami oleh orang-orang Kristen, namun tidak merugikan orang lain apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain. Karena setiap orang yang fanatik terhadap Kristus dan ajarannya melandasi dirinya dengan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, mintalah berkat dan jangan mengutuk. Pertanyaan untuk saudara-saudaraku yang belum mengenal Kristus atau yang masih menolak Kristus. Maukah kamu menerima ajaran yang mulia ini dari Kristus? Silakan berpikir.